Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mendemokan sebuah landing page company profile teman-teman ya. Company profile yaitu jasa pemasangan kanopi teman-teman. Nah, di sini kita coba klik, kemudian kita coba demo. Nah, ini website untuk company profile jasa pemasangan kanopi Bandung teman-teman ya. Baik, disclaimer dulu teman-teman. Jadi di website ini tuh data yang saya gunakan itu data dummy semua teman-teman ya, data demo. Jadi dari segi penamaan, semua service dan yang lain-lain itu semuanya data demo teman-teman ya. Baik, langsung aja teman-teman. Di sini untuk aplikasi atau website company profile-nya, di sini ada beberapa menu: beranda, layanan, galeri, produk, dan halaman. Nah, di sini untuk websitenya sendiri sudah dinamis teman-teman ya. Jadi sudah bisa diakses atau diatur melalui admin panel teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini ada admin panelnya teman-teman ya. Ini kan untuk halaman front end-nya. Di sini untuk halaman back end-nya. Kita coba masuk teman-teman ya. Oke. Nah, ini tampilan halaman adminnya teman-teman. Jadi semua konten yang ada di landing page ini tuh bisa dikelola di admin panel ini teman-teman. Baik, lanjut ya. Di sini ada section hero teman-teman. Jadi section hero itu sangat penting untuk bisnis teman-teman atau untuk branding teman-teman ya. Jadi untuk section hero ini bisa diubah-ubah juga di sini teman-teman. Nah, ini semuanya full bisa di customize di halaman admin teman ya. Termasuk di sini bahasanya support bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian image-nya sampai ke URL-nya teman. Seperti itu. Nah, di sini untuk bahasa Indonesianya teman-teman ya. Ini kita kalau misalkan user ingin menggunakan bahasa Inggris, nah ini akan berubah menjadi bahasa Inggris teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kemudian di sini ada button untuk mode teman-teman ya. Ini ada mode dark, hitam teman-teman ya, dan ini mode light. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Di sini ada button CTA yang bisa diatur di halaman sini teman-teman ya. Halaman admin. Ini slash kontak. Ini kan slash service. Ini tergantung teman-teman ya. Di sini ada banyak section, data section hero. Nah, akan misalkan kita klik itu akan masuk ke dalam kontak teman-teman. Ke halaman kontak. Nah, di halaman kontak ini kita bisa masukkan nama, alamat email, kemudian nomor handphone. Ini datanya dummy teman-teman ya. Kemudian subjek dan pesan. Ini kita coba kita kirim teman-teman ya. Oke. Kami akan menghubungi Anda segera. Ini pesannya teman-teman ya. Dan untuk pesan ini teman-teman ya akan masuk ke dalam pesan ini teman-teman. Ini notifnya bertambah ya, tadinya 2, ini kan sekarang menjadi 3. Nah, kita fokus ke data yang di bawah ini teman-teman ya. Ini yang barusan kita masukkan tadi. Ini tanggal 9 jam 21. Ini akan masuk ke sini teman-teman ya. Jadi nanti si admin itu akan melakukan follow up ke nomor WhatsApp ini teman-teman ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini juga ada button untuk next atau preview. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan dark mode seperti ini teman-teman. Ini sini ada layanan
Layanannya di sini ini data dummy teman-teman ya. Sini ada 3 layanan. Kalau kita klik semua layanan, itu akan masuk ke halaman service atau layanan teman-teman ya. Nah, di sini baik titelnya maupun subtitlenya itu bisa diubah-ubah teman-teman ya di halaman setting teman-teman. Nah, di sini di setting ini di sini semua konten yang ada di landing page ini itu dinamis, bisa diubah-ubah di halaman ini teman-teman. Jadi untuk yang admin atau editor yang non teknis itu bisa melakukan perubahan di halaman panel admin ini tanpa membuka atau membongkar codingan teman-teman ya. Sini ini ada 3 layanan dan kalau kita klik lihat selengkapnya itu ada image-nya teman-teman. Jadi layanannya itu misalkan pemasangan kanopi baru untuk rumah dan bangunan komersil. Ini datanya dummy teman-teman ya. Kemudian di sini ada deskripsinya yang bisa kita scroll juga. Nah, ini juga sama. Nah, ini itu tuh di sini teman-teman ya, di service. Kita masuk ke layanan. Nah, di sini teman-teman ya. Kita masukkan service name-nya, kemudian deskripsinya, ini deskripsi ID dan deskripsi English teman-teman ya. Kalau misalkan kita switch ke English, di sini akan berubah menjadi bahasa Inggris semua teman-teman. Mungkin nanti siapa tahu pengunjung websitenya itu dari mancanegara, itu memudahkan teman-teman ya. Karena di sini sudah support bahasa internasional, bahasa Inggris. Oke, lanjut teman-teman. Di sini ada produk teman-teman. Jadi si jasa kanopi ini tuh mempunyai produk nih. Contohnya kayak penjualan atap alderon, kemudian menjual kanopi baja ringannya gitu kan. Ini mungkin nanti bisa harganya itu bisa per 5 meter atau per apa ya. Ini bisa disesuaikan karena ini datanya demo teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita klik lihat produk kami, lihat semua itu akan masuk ke halaman produk teman-teman. Dan di mana ini kumpulan produk. Di sini untuk memudahkan ada bisa melakukan pencarian karena ini datanya 3 teman-teman ya. Jadi ya tidak perlu dicari. Jadi kalau misalkan datanya itu banyak ke bawah, itu kan susah cari satu-satu. Jadi bisa melakukan pencarian di sini teman-teman ya. Dan tanpa reload halaman. Jadi pencariannya itu hanya mereload di sini aja. Ini menggunakan JavaScript teman-teman ya. Misalkan Alderon. Nah, ini Alderon teman-teman ya. Munculnya 1. Kemudian kita klik. Nah, ini. Oke, mungkin ini next teman-teman ya. Nanti kita demo satu persatu deh. Kita selesaikan dulu di halaman home ini. Nah, di sini ada about teman-teman ya. Di sini ada image yang bisa kita ubah juga di halaman admin panel. Nah, di sini teman-teman ya. Coba kita buka image. Nah, ini profile image. Bisa kita ubah-ubah juga teman-teman ya. Di sini kita ubah-ubah juga. Termasuk ini juga teman-teman ya. Site title. Ini kita bisa ubah-ubah juga di sini. Site. Nah, ini set name. Nah, ini bisa kita ubah-ubah juga di sini teman-teman ya. Seperti itu. Jadi benar-benar full dinamis teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke halaman blog atau artikel. Nah, di sini mungkin nanti untuk meningkatkan SEO pengunjung mengunjungi website teman-teman bisa membuat sebuah artikel atau blog tips and triknya yang berkaitan dengan jasa kanopi. Contohnya tips merawat kanopi agar tetap awet dan tahan lama dan lain-lain teman-teman. Ini pun sama, kita lihat selengkapnya. Itu akan masuk ke halaman page atau blog teman-teman ya, yang dimana bisa ada melakukan pencarian juga. Di sini ada waktu rilisnya, kemudian di sini ada thumbnailnya.
Kalau misalkan kita klik akan masuk ke halaman detail dari blog tersebut, teman-teman. Di sini sudah SEO friendly, teman-teman ya. Jadi menggunakan slug untuk URL-nya. Jadi memudahkan untuk SEO Google, teman-teman. Di sini ada judul, ada dipublishnya kapan, kemudian di sini ada konten ya, teman-teman. Nah, di sini bisa bagikan ke WhatsApp, teman-teman ya, atau juga teman-teman bisa klik linknya di sini. Kemudian teman-teman bisa share linknya. Seperti itu. Oke, kita kembali ke blog. Kita kembali ke beranda, teman-teman ya. Nah, di bawahnya itu ada testimoni, teman-teman. Jadi testimoni ini sangat diperlukan untuk jasa seperti ini, teman-teman ya, karena ini akan membuat sebuah engagement terhadap user atau calon customer, bagaimana testimoni dari klien atau customer sebelumnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi ini bisa diedit juga, teman-teman. Jadi bisa diedit di sini, teman-teman. Nah, ini data dummy-nya seperti ini, teman-teman ya. Ini kan ada 3 dan bisa diedit juga. Nah, di sini. Oke, setelah testimoni masuk ke dalam section ini kontak tadi, teman-teman ya. Kontak tadi yang dimana, nah ini kan tadi kita udah coba, akan masuk ke dalam pesan ini, teman-teman. Kalau kita kirim pesan. Kemudian di sini ada mitra kami, atau misalkan ada partnership yang bekerja sama dengan perusahaan teman-teman, jasa kanopi teman-teman, itu bisa dimasukkan atau cantumkan di sini, teman-teman, logonya. Kemudian di sini ada section footer. Di sini terdapat beberapa data seperti tentang navigasi, kemudian bantuan kayak pertanyaan umum dan kontak. Nah, di sini terdapat ini, teman-teman, icon customer support yang dimana kalau misalkan kita scroll ke bawah dia otomatis nge-hide agar user experience-nya pun lebih bagus, teman-teman ya. Kalau misalkan kita ke atas itu muncul, kalau misalkan ke bawah itu enggak. Nah, ini kita bisa klik. Nah, ini kalau kita klik itu akan direct langsung ke WhatsApp, teman-teman ya, ke customer service. Jadi satu pintu yaitu ada di WhatsApp, teman-teman. Oke, lanjut, teman-teman ya. Ini untuk home-nya seperti ini, teman-teman ya. Kalau misalnya kita ubah ke bahasa Inggris, nah seperti ini, teman-teman. Jadi full bahasa Inggris semua. Kalau misalkan kita pakai dark mode, full seperti ini semua. Dark. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya, kita coba dulu tes responsifnya, teman-teman ya. Kita coba tes lewat mobile. Nah, ini, teman-teman. Jadi website ini itu sudah support PWA, teman-teman ya. Nah, ini apa itu PWA? Progressive Web Application. Jadi seperti mobile aplikasi tapi hybrid, teman-teman ya. Jadi ini bisa diinstal di device atau di HP, baik itu iOS, iPhone maupun Android, teman-teman ya. Jadi bisa install di HP atau handphone, teman-teman. Nah, ini udah responsif, teman-teman ya. Jadi udah enak. Jadi misalkan ada klien yang mencari jasa kanopi menggunakan mobile atau HP, itu udah responsif, teman-teman. Udah enak banget dilihat untuk website ini, teman-teman ya. Ini. Ya, ini udah responsif baik itu gambarnya maupun tulisannya, fontnya, teman-teman. Ini kan mengecil ya kalau di mobile ya, nggak besar. Nah, seperti itu. Nah, ini juga untuk section service-nya juga udah responsif banget, teman-teman ya. Jadi bisa di swipe seperti ini.
Nah ini, or produknya juga bisa di swipe seperti ini. Nah ini, juga sama, testimoni juga sama. Ini juga formnya juga bisa sama teman-teman ya. Nah, menjadi responsif semua. Nah ini juga sama. Nah ini teman-teman ya, karena ini PWA, jadi bisa diinstal di device mobile teman-teman. Di sini terdapat navbar teman-teman ya, bukan button ya teman-teman ya. Jadi ada di paling bawah yang menyerupai aplikasi mobile teman-teman. Jadi kalau misalkan kita klik ini, itu akan masuk ke halaman sesuai dengan menu teman-teman ya, service. Nah seperti ini teman-teman. Nih kita coba nih, udah responsif teman-teman ya. Modalnya pun nih, kemudian produk juga udah tuh produknya. Tuh, kita lihat tuh, udah responsif teman-teman ya. Order by WhatsApp, ini produk terkaitnya. Pokoknya udah keren teman-teman ya untuk company profile-nya. Nah, ini untuk bahasanya juga muncul teman-teman ya di mobile. Nah, ini bahasa Indonesia. Kemudian modenya juga muncul teman-teman ya tuh. Jadi dark mode teman-teman ya. Wih, udah keren lah pokoknya. Oke teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke halaman service. Nah, nggak banyak teman-teman ya. Jadi sama yang seperti tadi sebelumnya, ini ada service. Mungkin kalau misalkan servicenya itu lebih dari 3 akan ke bawah teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian ada galeri teman-teman. Nah ini galeri dokumentasi nih. Ini sangat penting untuk company profile jasa teman-teman ya. Karena apa? Ini sebagai portofolio yang penting banget untuk company profile. Nah di sini ada dokumentasi galeri teman-teman. Misalkan dari jasa kanopi ini, misalkan dia punya dokumentasi terkait pemasangan bajaringan nih, kanopi bajaringan seperti ini. Kok dokumentasinya seperti ini teman-teman ya. Jadi supaya klien itu tahu, oh pemasangannya rapi, presisi seperti itu. Kemudian ada dokumentasi tentang perawatan dan perbaikan nih. Jadi selain pemasangan, si jasa kanopi ini tuh mempunyai servis, yaitu perawatan atau perbaikan nih. Jadi didokumentasikanlah satu album teman-teman ya. Kemudian ada renovasi seperti itu. Nah di sini juga dokumentasinya bisa dicari teman-teman ya. Jadi misalkan kalau misalkan dokumentasinya ada banyak nih, jadi kan susah kan, harus scroll. Jadi cari aja misalkan dokumentasi mengenai pemasangan, perbaikan dan lain-lain. Ini bisa dicari teman-teman ya. Nah itu bisa dicari. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman detailnya nih teman-teman. Jadi ini kan album teman-teman ya. Jadi dalam satu dokumentasi, contohnya kayak perawatan perbaikan kanopi ini kan, kalau kita klik, nah di sini harusnya ada beberapa image teman-teman di sini. Karena ini data demo, jadi saya baru satu cantumkan data untuk image-nya teman-teman ya. Di sini ada deskripsi juga jika diperlukan, atau mungkin jika ingin tidak ada ya bisa dikosongkan di halaman ini teman-teman ya. Mana galeri? Nah ini. Nih galerinya ini. Oke, kita coba buka yang ini aja teman-teman ya. Kita buka coba yang ini. Nah ini. Nah ini ada lumayan lah image-nya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman kebayang. Ini image-nya semuanya demo teman-teman ya. Menggunakan Gemini untuk generate image-nya. Nah ini seperti ini teman-teman dokumentasinya. Jadi ketika user itu membuka company profile ini, itu informasinya jelas teman-teman dan terpercaya teman-teman ya. Karena bisa dibilang informasinya cukup bagus, lengkap.
Kemudian di sini ada produk teman-teman. Nah, di produk juga di sini terdapat list produk. Jika produk tersebut banyak seperti kanopinya itu macamnya apa aja, itu bisa ditambahkan di sini teman-teman ya. Dan untuk harganya pun itu bisa kita ubah-ubah di halaman admin panel teman-teman. Oke, contohnya ini Alderon. Ini deskripsinya kita ubah, misalkan harga normalnya berapa, harga promonya berapa. Kalau misalkan nggak mau pakai harga promo, ya udah kita hapus. Kemudian kita simpan. Nah ini ya teman ya. Jadi harga promonya nggak ada. Otomatis di sini pun kalau kita refresh, harga promonya hilang teman-teman ya. Jadi 5 juta harga normal. Seperti itu teman-teman ya. Jadi semuanya bisa di custom di halaman admin panel tanpa perlu membongkar codingan. Kemudian di sini ada menu drop down halaman yang di sini terdapat banyak teman-teman ya. Contohnya kayak about atau tentang nih. Jadi untuk informasi mengenai perusahaan atau jasa Kanopi ini seperti itu. Kemudian ini sejarahnya, visi misi ini pun bisa di ubah-ubah di sini teman-teman ya. Di sini kayak misalkan nih visi. Nah ini kan misalkan contohnya ada vision. Ini kan visinya menjadi perusahaan komputer perusahaan terdepan. Nah di sini pun sama teman-teman ya. Tuh boldnya juga sama. Tuh boldnya sama. Jadi sesuai teman-teman ya untuk CMS-nya atau kontennya. Kemudian di sini ada blog. Nah ini blognya, ini artikelnya teman-teman ya. Daftar list artikel. Kemudian kalau misalkan kita klik itu terdapat detailnya. Di sini ada di publish-nya kapan. Kemudian di sini ada kontennya, bisa dibagikan juga teman-teman, bisa salin link atau dibagikan ke WhatsApp teman-teman. Di sini ada artikel terkaitnya juga, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke FAQ nih, pertanyaan yang sering diajuin. Nah, di sini juga bisa diubah-ubah di halaman admin panel teman-teman. FAQ. Nah, ini contoh FAQ teman-teman ya, yang bisa kita ubah-ubah juga nih. Ya, apa saja layanan yang disediakan oleh perusahaan ini? Jawabannya ini. Nah, ini bisa multi bahasa teman-teman ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi ketika teman-teman atau klien ataupun pengunjung website ini ingin menggunakan bahasa Inggris, ya tinggal kita switch aja. Atau enggak ya ini akan mendeteksi otomatis bahasa yang dipakai di browser si calon klien teman-teman. Itu seperti itu. Nih untuk FAQ-nya teman-teman ya. Udah mantap lah pokoknya mah. Lanjut. Di sini ada apa sih? Nih syarat dan ketentuan nih teman-teman ya. Juga bisa benar-benar full kita edit di mana ya, di sini di setting misalkan term. Nah ini term title, term condition, nav-nya juga di sini teman-teman ya. Ini titelnya. Ini kita bisa ubah-ubah juga teman-teman ya semuanya. Jadi termasuk navbar yang ada di sini itu bisa kita ubah-ubah juga di halaman admin panel ini. Contohnya nih. Syarat dan ketentuan kan. Syarat dan ketentuan. Seperti itu teman-teman ya. Lanjut teman-teman, di sini ada kebijakan privacy juga sama, yaitu bisa kita ubah-ubah juga di sini nih. Nih syarat. Coba kita beri. Nah ini privacy ini teman-teman ya. Ini kontennya kan sama nih ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah ini kan, ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris gitu kan. Sama ya. Oke. Dan terakhir ada kontak. Nah ini kontak ini ya yang tadi kita demoin teman-teman ya.
Ini ada alamat yang WhatsApp. Ini data demo semua teman-teman ya. Termasuk email ini data demo ya. Ini juga data demo semua. Termasuk ini tuh kita bisa ubah-ubah juga teman-teman. Full di menu setting ini teman-teman. Kita bisa ubah untuk kata-katanya, untuk BJ-nya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Dan ini sekilas untuk admin panelnya teman-teman ya. Jadi di sini itu di setting ini bisa kita ubah-ubah teman-teman. Misalkan kita bisa ngubah logo, itu bisa teman-teman ya. Jadi logo ini kita bisa, nah contohnya kayak Vav icon ini teman-teman, ini nggak muncul ya. Coba kita munculin ya. Coba Vav icon. Nah ini. Nah ini kan nggak muncul ya. Coba kita munculin ya. Di sini ya kita coba munculin. Kita coba klik simpan. Ini biasanya change teman-teman ya. Oke, tersimpan teman-teman. Coba kita reload. Nah ini muncul teman-teman ya, Vav icon-nya. Ini untuk SEO-nya udah keren teman-teman ya. Nih SEO-nya. Layanan. Terus misalkan di blog juga SEO-nya udah bagus teman-teman ya. Nih. Udah keren teman-teman ya SEO-nya. Jadi websitenya udah powerful dan scalable banget teman-teman. Jadi bisa dikembangkan ke lebih kompleks lagi. Ini untuk logonya ini kita bisa ubah. Kemudian apalagi yang tadi kita mau ubah ya? Oh ininya ya. Site-nya ya, namanya ya. Misalkan site name-nya ya, ini kita coba ubah, Bandungnya kita hapus nih. Jasa Kanopi. Oke, kita coba ubah, ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya sama teman ya, karena ini kan brand. Oke, kita coba klik simpan. Nah ini langsung berubah teman-teman. Jasa Kanopi. Ini ya, kita coba refresh. Wow, langsung berubah teman-teman ya. Termasuk yang ada di sini juga. Ini ya, berubah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih ke bagian color nih. Mungkin teman-teman bosen dengan colornya ya. Teman-teman bisa ubah, tapi untuk colornya ini hanya bisa diubah, hanya berubah untuk yang admin panel teman-teman ya. Kalau ini nggak bisa berubah teman-teman. Ini bisa diubahnya di codingan teman-teman ya. Di codingan, tapi cuman ngubah sedikit teman-teman. Ngubah satu kali, color primarinya otomatis di sini akan kerubah. Kita coba ubah nih. Color, misalkan kita ubah natural teman-teman ya. Nah ini berubah jadi natural kan warnanya. Warnanya jadi natural. Jadi semuanya bisa diubah-ubah di sini teman-teman ya. Ini banyak banget nih pengaturan websitenya nih. Tuh dari galeri, navbar, FAQ, banyak nih ya. Sampai button, navbar pun itu dikelola di setting teman-teman. Oke, nah kemudian lanjut di user. Nah usernya ini teman-teman ya, misalkan teman-teman butuhnya itu ada 3 nih. Ada admin, ada editor, satu lagi ada misalkan owner. Ya tinggal buat aja. Sini namanya misalkan owner. Misalkan owner Asep atau owner aja deh ya. Email addressnya misalkan apa, kemudian role-nya sebagai apa teman-teman ya. Nah itu nih kayak kita contohkan yang editor teman-teman ya. Ini kan editor, emailnya editor, roles-nya editor. Nah si editor ini bisa ngapain aja sih? Nah, jadi bisa kita ubah teman-teman ya, bisa kita atur di peran. Nah di sini kita bisa ubah atur. Di sini misalkan contohnya nih, kayak misalkan editor. Editor itu ngapain aja sih bisanya gitu kan? Ini bisa melihat menu kontak gitu kan, bisa melihat FAQ, galeri. Tapi
editor ini nggak bisa ngubah or partner teman-teman ya. Jadi yang bisa ngubah or partner ini hanya admin, seperti itu. Nah, kemudian ada bisa ngubah page atau blog ini teman-teman ya. Kemudian nggak bisa ngubah produk karena mungkin cuma admin yang bisa ngubah produk. Seperti itu teman-teman ya. Ini sangat bisa banget di atur-atur ya teman-teman ya, hak aksesnya. Kayak user mungkin untuk yang editor ini nggak boleh nih manajemen usernya itu kita hilangin, hanya admin aja yang boleh. Nah di user pun kita bisa ngelihat nih, kita cuman bisa ngehapus, kita cuman bisa lihat aja atau bisa dengan hapus atau misalkan buat kayak gitu, perbarui dan lain-lain. Ini sangat-sangat powerful teman-teman ya, bisa kita atur di peran ini teman-teman. Nah ini oke, mantap teman-teman ya. Nah ini untuk dashboardnya teman-teman ya. Jadi dashboardnya ini menampilkan beberapa informasi teman-teman. Contohnya kayak total blog yang dibuat ada berapa, total pengguna ada berapa, total pesan yang masuk ada berapa, hero section, dan semuanya ini bisa di custom teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman download kemudian ingin mengcustom source code yang teman-teman beli ini, itu sangat bisa teman-teman ya. Jadi memang diperuntukkan untuk bisa scalable teman-teman ya. Jadi bisa dikembangkan ke lebih yang kompleks lagi. Oke. Nah teman-teman mungkin segitu dulu video untuk review company profile jasa Kanopi ini teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman jika ingin ada yang ditanyakan, teman-teman bisa langsung aja konsultasi gratis di platform atau website mulaidigital.com ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lakukan pencarian di Google, di browser mulaidigital.com. Kemudian teman-teman bisa konsultasi gratis, atau teman-teman ingin mendownload atau membeli source code yang sudah siap pakai untuk kebutuhan bisnis teman-teman ataupun untuk teman-teman sendiri sebagai portofolio atau project teman-teman, itu sangat bisa teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke halaman source code ini. Nah di sini teman-teman terdapat beragam company profile source code yang teman-teman bisa lakukan pembelian. Jadi dengan teman-teman melakukan pembelian senilai 100.000 ini teman-teman ya teman-teman itu udah dapat full source code teman-teman ya, yang teman-teman itu bisa kembangkan yang lebih kompleks lagi. Misalkan untuk perusahaan yang menengah ke atas yang mempunyai fitur-fiturnya itu lebih dari landing page yang ini teman-teman, itu bisa teman-teman ya. Jadi untuk infrastrukturnya juga, arsitekturnya juga itu udah sesuai dengan best practice-nya. Jadi mudah banget untuk scalable teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman juga dapat database.sql yang ada di dalam folder rootnya nanti. Kemudian teman-teman juga dapat tutorial deploy-nya di dalam root project-nya, ataupun teman-teman bisa kunjungi halaman dokumentasi yang ada di website ini, dan teman-teman dapat support deployment via WhatsApp. Nanti akan dipandu jika teman-teman kebingungan untuk deploy nih websitenya. Baik, nah di sini ada halaman dokumentasi teman-teman. Di sini dokumentasinya hanya seperti ini teman-teman ya. Jadi cukup lengkap teman-teman ya, karena targetnya itu tidak membuat user itu bingung teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman itu melakukan deployment atau setup aplikasi atau website yang teman-teman beli, itu sistemnya itu harus minimum seperti ini teman-teman ya, requirement-nya. Jadi teman-teman itu harus menginstal PHP yang versi minimumnya itu 8.4,
Komposernya versi seperti ini, MySQL-nya seperti ini, dan versi Node.js yang ada di localhost teman-teman tuh minimum versi 22 teman-teman. Kemudian di sini terdapat tag-tag yang teman-teman ketahui. Jadi bahwasanya website ini tuh dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 8.4, menggunakan framework backend-nya Laravel 12, database-nya menggunakan MySQL, dan UI admin-nya itu menggunakan Filament versi 4 nih teman-teman. Oke, kemudian untuk security-nya juga di sini terdapat Laravel Spati teman-teman ya. Kemudian yang terpenting di sini menggunakan Laravel Saktum teman-teman ya. Jadi untuk token autentikasi teman-teman, bisa langsung misalkan teman-teman mau benar-benar full custom, jadi akan digunakan untuk enterprise teman-teman ya. Jadi skala besar, perusahaan besar. Jadi teman-teman bisa menggunakan backend ini, aplikasi ini. Jadi nanti untuk front end-nya teman-teman bisa menggunakan framework yang lain seperti Next.js, React, dan lain-lain teman-teman ya. Itu sangat bisa dan sangat-sangat scalable teman-teman untuk aplikasi ini. Nah, di sini ada cara-cara deployment-nya teman-teman ya. Jadi setelah requirement-nya ini terpenuhi, jadi teman-teman baru bisa step yang ini teman-teman ya. Nah, di sini jadi ketika teman-teman nanti akan download atau membeli source code-nya seperti ini teman-teman. Misalkan teman-teman membeli source code company profile jasa AC, teman-teman beli ya. Itu teman-teman bisa ke sini teman-teman. Beli via link ID. Kita klik. Nah, kita klik itu akan direct langsung ke link ID. Teman-teman nanti bisa check out di sini teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman punya voucher, itu bisa tambahkan voucher di sini. Dan di sini itu terdapat voucher teman-teman ya, yang bisa teman-teman gunakan. Lumayan, nanti potongannya itu up to 50% teman-teman ya. Bisa copy aja dengan cara tab. Kemudian teman-teman bisa add voucher di sini. Nah, ini teman-teman bisa melakukan pengisian email yang wajib, dan emailnya ini harus benar teman-teman ya. Karena nanti source code yang teman-teman beli itu akan masuk ke dalam email ini teman-teman ya. Untuk source code-nya. Jadi formatnya nanti .zip teman-teman source code-nya. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan payment metode-nya, bisa menggunakan kris, e-wallet, bahkan bank teman-teman ya. Menggunakan link ID. Oke, teman-teman. Kemudian teman-teman bisa klik confirm. Nah, ini bisa buy. Seperti itu teman-teman ya. Ini untuk cara melakukan pembeliannya nih. Nah, di sini kita lanjut. Ini kan nanti formatnya zip teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa ekstrak. Kemudian setelah ekstrak teman-teman bisa langsung ke halaman localhost phpMyAdmin. Jadi di sini asumsinya teman-teman udah menginstal XAMPP teman-teman ya, dan localhost phpMyAdmin-nya itu bisa diakses. Kemudian teman-teman bisa melakukan buat database baru. Ini hanya dummy teman-teman. Misalkan database-nya sesuai dengan aplikasi yang teman-teman beli. Kemudian teman-teman bisa import file.sql yang ada di dalam root project-nya nanti akan ada .sql. Kemudian si .sql ini teman-teman bisa langsung import ke dalam database yang sudah dibuat tadi teman-teman ya, di halaman phpMyAdmin tadi. Kemudian setelah melakukan import database, teman-teman melakukan konfigurasi environment. Jadi teman-teman bisa melakukan rename dari env.example ini menjadi .env teman-teman ya. Kemudian lakukan setup seperti berikut. Nah, ini contohnya setup database teman-teman ya. Jadi database yang teman-teman bikin di sini, nah ini masukkan ke dalam sini teman-teman ya untuk namanya. Namanya itu harus sama dengan nama database di sini teman-teman. Kemudian jika teman-teman menggunakan MySQL, XAMPP,
Itu defaultnya itu usernya itu root dan tidak menggunakan password teman-teman ya. Oke, setelah konfigurasi environment ini selesai, teman-teman bisa menginstal dependensi nih. Jadi di dalam folder project aplikasinya teman-teman bisa jalankan perintah composer install, npm install, kemudian ini dikopas aja teman-teman ya. Kopas, kemudian enter, nanti akan otomatis generate otomatis teman-teman ya. Kemudian teman-teman buka tab baru lagi untuk menjalankan file-nya teman-teman ya. Jadi menggunakan npm rundev ini untuk menggunakan file-nya teman-teman ya. Jadi pastikan ada 2 terminal atau CMD command prompt untuk merunning sebuah service PHP Artisan dan juga service npm rundev teman-teman ya. Kemudian setelah dipastikan ini berjalan, teman-teman bisa buka browser, mengakses halaman atau alamat ini teman-teman ya. Ini untuk alamat IP-nya, untuk alamat landing page-nya, dan ini untuk alamat admin panel-nya. Nah, jadi teman-teman dengan 5 langkah ini itu sangat mudah teman-teman ya untuk teman-teman ikutin untuk cara deployment di localhost-nya. Jadi untuk akun adminnya itu ada di dalam zip-nya teman-teman ya, di file readme.txt ini. Nah, ini teman-teman. Nah, teman-teman, ini untuk cara deployment ke lokalnya. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung. Di sini sudah saya sediakan untuk video tutorial cara deployment websitenya yang lengkap ya teman-teman ya. Jadi mulai file zip-nya itu diekstrak gitu ya, sampai websitenya ini launching teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada disclaimer teman-teman ya. Jadi aplikasi yang dikembangkan atau dibuat di platform mulaidigital.com ini teman-teman ya, itu teman-teman bisa sekali untuk digunakan atau diubah dan dikembangkan lagi aplikasinya menjadi yang lebih kompleks. Itu diperbolehkan teman-teman ya. Dan teman-teman sekali lagi untuk penjualan kembali itu diperbolehkan teman-teman ya. Dengan syarat itu teman-teman harus sudah memodifikasinya secara signifikan dengan 50% teman-teman. Minimal 50% teman-teman edit, teman-teman ubah, baik itu landing page-nya, function-nya ditambah, modul yang ditambah, itu bisa kembali dijual teman-teman ya. Tapi dengan catatan ini harus 50% perubahannya teman-teman ya. Dan tidak diperkenankan dijual dalam bentuk versi aslinya. Oke, ini untuk dokumentasinya selesai teman-teman ya. Di sini ada source code teman-teman ya. Jadi di sini pun mulai digital ini bisa melakukan custom website teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman butuh website yang seperti A, B, C dan fiturnya seperti apa, itu sangat bisa teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman hubungi admin aja untuk customnya teman-teman ya. Dan untuk pengerjaannya itu relatif teman-teman ya. Jadi tergantung kompleksitas yang di customnya teman-teman ya. Seperti itu. Oke teman-teman bisa kunjungi mulaidigital.com untuk info lebih lengkap. Baik, saya tutup video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.